Oke. Jadi tadi tahapan model sudah, jadi Anda bisa membangun model sendiri ya, bisa mengadopsi model yang sudah ada. Nah, kemudian yang berikutnya ada evaluation. Evaluation ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita bandingkan ya berdasarkan kriteria atau parameter tertentu ya hasil dari perhitungan atau komputasi dari model itu ya. Nah, itu kita bandingkan ya dengan ekspektasi kita yang ada di tujuan tadi tuh. Ya, tujuannya apa? Tercapai nggak gitu. Oke. Nah, ketika sudah kita evaluasi, teman-teman, maka nanti ada bisa sejumlah solusi alternatif ya yang dilahirkan nanti dari yang kita sudah buat di sini, alternatif di sini. Ya, teman-teman. Itu yang terpilih boleh jadi satu atau lebih ya. Kalau alternatifnya ada lebih dari satu ya, maka yang lahir di sini pun bisa satu atau lebih gitu kita pilih nih. Nah, tapi sebelum kita pilih, ketika kita mengevaluasi, teman-teman, kalau ternyata ada ketidaksesuaian ya si model itu ya, atau misalnya kita ingin mengetahui hasil yang didapatkan itu peka terhadap perubahan tidak gitu. Kalau iya, pada perubahan apa saja dia pekanya, artinya bisa berubah ya, si keputusan itu, alternatif itu bisa berubah jika apa yang berubah dari sisi variabel ya, dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di situ kita bisa lakukan yang namanya analisis sensitivitas ya. Gitu. Jadi ada analisis sensitivitas di situ. Misalnya bagaimana kalau ketika tadi kita menghitung pakai model EOKI ya. Kalau misalnya lead time-nya berubah ya, perubahannya sejauh mana nih si keputusan atau alternatif itu masih visible, masih layak gitu ya. Pada tingkat perubahan lead time sebesar apa gitu. Dari berapa persen perubahannya nih, range-nya misalnya gitu. Atau dari sisi biaya pemesanannya, kalau biaya pemesanannya itu berubah sebesar apa, range perubahannya sebesar apa sehingga si keputusan itu masih visible, masih layak gitu ya. Jadi Anda bisa lakukan analisis sensitivitas. Oke. Atau bisa perubahan-perubahan eksternal bisa ya, tingkat inflasi yang naik atau misalnya kurs begitu ya, perubahan kurs. Nah, itu bisa mempengaruhi nggak terhadap data-data yang dibutuhkan oleh si model tadi kan, sehingga mempengaruhi hasilnya. Nah, gitu. Oke, kemudian kita ke selection. Nah, selection adalah kegiatan pemilihan alternatif keputusan terbaik ya, yang optimal dari sejumlah alternatif yang layak atau visible ya. Jadi saya bilang kalau misalnya di sini dari hasil evaluasi itu ya, kemudian menghasilkan sejumlah alternatif, misalnya 2 atau 3 alternatif, kita bisa memilih salah satu atau kita bisa milih 2 atau 3, bebas ya, sesuai dengan selera dari analis sistem gitu. Tentunya dia juga akan mengacu kepada kliennya dia gitu, perusahaan misalnya gitu, manajernya atau lain sebagainya. Nah, ketika sudah dipilih, kemudian diimplementasi ya teman-teman. Model diimplementasi, sisi model ini ya diterapkan. Ingat di di fungsi teknik industri ya, setelah desain improve dan install ya enggak gitu. Design, install, improve sama aja lah urutannya mana ya. Ini setelah setelah didesain ya, tadi model dibangun, dibuat, kemudian
implementasi ya, diimplementasi nih, diinstal. Oke, nah ini butuh ketika diimplementasi tentunya sebuah model penyelesaian, sebuah solusi itu butuh dukungan dari berbagai pihak ya, dari manajemen ya, butuh ada juga penjelasan, komunikasi, pelatihan ya dan sebagainya. Nah biasanya kegiatan implementasi itu biasanya dalam bentuk proyek ya. Jadi proyek implementasi gitu, misalnya proyek implementasi sistem ERP gitu kan. Kalau selama ini misalnya di perusahaan A itu belum diterapkan sistem ERP, ketika Anda kemudian diminta sebagai analis sistem, tolong ya dianalisis bagaimana model penerapan sistem ERP gitu kan. Nah, ketika sudah jadi mau diimplementasi nih ya si sistem ERP ini, maka akan ada namanya proyek implementasi sistem ERP gitu. Itu butuh waktu berapa lama, bisa tergantung, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan lebih gitu ya, jadi ada project timnya nanti. Nah kemudian ada review ya. Nah review itu berarti kalau sudah diimplementasi ya, nanti kita akan lihat hasilnya. Proyek sistem ERP sistem ERP sudah diimplementasi ya. Ketika pertama kali diimplementasi, dari hari pertama dicoba, diuji cobakan, dipakai gitu ya, dipakai, sebulan kemudian mau direview bisa kan ya, bisa sebulan kemudian, bisa 2 bulan kemudian, atau bahkan seminggu aja gitu. Seminggu saya ingin lihat kata manajernya misalnya gitu. Setelah diimplementasi kita review sebentar, oke kita review ya bagaimana kinerja proses bisnis ya, pembelian, penjualan, produksi ya, dari sisi misalnya waktunya apakah lebih cepat ya, berapa persen lebih cepatnya ya, kemudian error rate-nya, tingkat kegagalannya, errornya apakah berkurang ya, gagal transaksi misalnya, atau data redundance atau transaction redundance ya, redundansi data, atau ada transaksi yang berulang gitu ya, apakah terjadi atau tidak gitu. Nah intinya adalah semuanya itu kemudian di review. Dampaknya apa terhadap efektivitas, terhadap cost, biaya gitu ya. Apakah biaya transaksi, biaya operasional menjadi turun ya kan. Kemudian apalagi kualitas ya layanan gitu terhadap konsumen menjadi naik gitu. Itu dievaluasi, di review ya. Kemudian terutama sekali ya masalah awalnya Pak sudah terselesaikan tadi ya. Kalau sudah terselesaikan, oke, berarti bagus nih gitu ya sistem ERP-nya gitu. Menyelesaikan masalah lah gitu. Oke. Nah, dan biasanya dari review itu akan dapat yang namanya feedback juga ya, feedback jadi umpan balik nanti, oh ternyata kita perlu menambahkan ABCD gitu ya, terhadap apa nih gitu. Kita bisa menambahkan data A, data B gitu, supaya sistem ERP-nya menjadi lebih perform gitu, lebih bagus ya. Oh ternyata kita harus meningkatkan lagi kemampuan si operatornya. Oh berarti kita bisa jadi mengadakan training misalnya gitu ya. Jadi bisa merencanakan lagi kegiatan-kegiatan terkait ya. Itu menjadi feedback tuh.